Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself first. My name is Muhammad Rizky Fardana. I am from PBIB English Education Department at the State Islamic University of Makassar. Today I will explain material about English word formation. So check it down. Word formation in English, it includes the notion to why new words are needed on some common word formation process. Jadi word formation dalam bahasa Inggris itu membutuhkan beberapa bagiannya dalam pembentukannya. Yang pertama itu adalah affixation, yang kedua itu adalah compounding, dan yang terakhir adalah neoclassical compounds. So why are new words needed? Words and language is a unit difficult to separate from another one because words are the building blocks of a language, and without words there will be no language, as already arguments are good. Jadi kata dan bahasa itu merupakan aspek yang tidak dapat kita pisahkan dalam antara satu dengan yang lainnya. Karena kata itu sendiri merupakan aspek pembentuk dalam sebuah bahasa. Tanpa adanya kata maka tidak akan ada bahasa. So the need for new words every day is due to human development, which is constantly evolving every time, and this is of course accompanied by discovery of new discoveries in life. With these discoveries, it requires a language to follow the developments so that what is found can be used properly. Therefore, inevitably, new words must also be met to form a new language. Jadi, kenapa kita memerlukan adanya kata baru itu sendiri? Karena setiap hari perkembangan terus terjadi di manusia. Perkembangan setiap waktunya terus terjadi, setiap detik, setiap menit, dan setiap jamnya itu terus terjadi. Maka dari itu dengan adanya perkembangan itu sendiri membuat munculnya penemuan-penemuan baru. Nah, dengan adanya penemuan baru ini menuntut bahasa juga harus mengikuti perkembangan tersebut. Maka oleh karena itulah dibutuhkan adanya juga pembentukan kata baru atau new words untuk menghasilkan kata yang baru. So, in the formation of this new words, some separate technique are used. Jadi dalam pembentukan kata itu sendiri dibutuhkan beberapa teknik yang digunakan untuk menghasilkan kata tersebut, dan teknik-teknik tersebut akan kita bahas pada materi ini. Yang pertama adalah ada yang dikatakan dengan affixation. Affixation is an aspect of word formation which is very important in the formation of a new words. Such we know affixation is morphological process by adding a number of affix to a root or base of word. Jadi yang pertama itu adalah ada yang dikatakan dengan affixation. Affixation itu sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan kata baru. Kenapa demikian? Karena dalam affixation sendiri ini merupakan proses morphological proses yang dimana ditambahkan sejumlah affix ke dalam suatu root atau base. Affixation sendiri ini terbagi menjadi beberapa bagian. The first one, that is prefixation. Prefixation is a morphological process where would be an affix is appended at the beginning of a word. Prefixation is usually really change the lexical category rather than the changing the meaning of the word. So, jadi yang pertama itu adalah prefixation. Prefixation sendiri merupakan suatu proses morfologikal yang dimana affix itu sendiri ditambahkan pada awal dari sebuah kata. Nah, prefixation sendiri ini biasanya dia tidak mengubah lexical kategori dari sebuah kata, tetapi dia hanya mengubah arti dari kata itu sendiri. So, for example, a word miscall. For instance, the prefix mis does not alter the lexical category of the verb call, but it gives a new verb with different meaning. Jadi sebagai contoh di sini saya mengambil kata miscall. Kata miscall memiliki root adalah call. Kemudian kata root tersebut ditambahkan dengan prefixation mis, otomatis ditambahkannya dengan prefix mix sendiri ini tidak mengubah kategori lexical kategori dari kata itu sendiri, tetapi dia hanya memberikan membuat kata kerja baru dengan arti yang berbeda.
Kemudian prefixation sendiri ini terbagi lagi menjadi dua part atau dua bagian. The first one that is class changing prefix, and the second that is class maintaining prefix. The first is class changing prefix is a prefix that lexical category of a word. Jadi class changing prefix sendiri ini tuh dia adalah prefix yang dimana dia mengubah kategori lexical kategori dari kata itu sendiri, sedangkan class maintaining prefix adalah dia berbeda dengan class changing prefix. Kalau class maintaining prefix dia tidak mengubah lexical kategori dari kata itu sendiri. Okay, the next important parts in this material, that is suffixation. Okay, this suffixation itself is inversely proportional to the prefixation. The prefixation is affix is added in the beginning of a word, while the suffixation itself is added in the end of a word. So in this process usually change the part of speech of a word. Jadi pada bagian suffixation sendiri ini merupakan bagian selanjutnya dari yang sebelumnya adalah prefixation. Suffixation sendiri merupakan suatu proses pengubahan kata yang dimana affix itu sendiri ditambahkan di akhir, berbeda halnya dengan prefixation. Prefixation sendiri affix ditambahkan di awal dari sebuah kata, sedangkan suffixation sendiri ini affixnya ditambahkan pada akhir dari sebuah kata. Dan proses ini biasanya juga mengubah part of speech atau kelas kata dari kata tersebut. So for example, in this suffixation I choose word presenter. The word presenter that is have a suffix er. Suffix er is attached to the word present in order to alter the verb present being the noun or presenter. Jadi pada contoh kali ini itu adalah kata presenter. Kata presenter memiliki root present, yang dimana ditambahkan dengan suffixation er. Otomatis dengan ditambahkannya suffixation er ini dia akan merubah arti dari kata tersebut dan merubah part of speech atau kelas kata dari kata itu sendiri. Yang sebelumnya adalah verb, present adalah verb, kemudian ditambahkan dengan er, maka dia akan berubah menjadi noun, yaitu presenter. Okay, the next one that is in the material that is compounding. Compounding is a process of changing the form of word in English. Compounding is a combination of two words to produce a new word. So the two combined words still produce one word even though it consists of two words that are combined. Jadi compounding itu sendiri merupakan suatu proses perubahan bentuk kata juga dalam bahasa Inggris, yang dimana dalam compounding ini terdapat dua kata yang digabung atau disatukan menjadi satu kata. Jadi dalam satu kata yang telah di-compounding terdapat dua kata yang digabungkan, sehingga dia akan membentuk kata baru dengan arti yang baru pula. So for example, in this part, it is word football. Word football consists of two words, namely foot and ball, which are known when compounded it will turn into a football, which means verb. Jadi saya mengambil contoh di sini kata football. Kata football itu sendiri sebenarnya dia terbagi menjadi dua kata, berasal dari dua kata, itu kata foot dan ball. Apabila di compounding maka dia akan berubah menjadi kata. Jadi kata pertama foot and ball disatukan menjadi satu kata, menjadi football dengan arti yang berbeda dari kata yang sebelumnya. Jadi dia terdiri dari dua kesatuan kata menjadi satu kata yang utuh. Compounding sendiri itu memiliki beberapa bagian lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu bagian saja. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. So the first that is types of compounding, how they are written. Jadi di sini adalah bagian compounding di mana bagian pertama ini adalah bagaimana cara penulisannya. Nah, pada bagian ini lagi terdiri menjadi tiga bagian. Yang pertama ada yang dikatakan dengan solid compound words, yang kedua ada yang dikatakan dengan separated compound words, dan yang terakhir adalah hyphenated compound words.
Yang pertama adalah solid compound words. Solid compound words is a combination of two free morphemes written in sequence. Jadi solid compound words ini merupakan kombinasi antara dua kata yang ditulis secara bersambung. Jadi dalam penulisannya dia bersambung antara kata yang pertama dengan kata yang kedua. For example, the word blackboard. The word blackboard, which is consists of two free morphemes, namely black and board, generated in sequence to become a blackboard. Jadi contohnya di sini adalah kata blackboard. Kata blackboard terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kata black dan yang kedua adalah kata board. Apabila dia disatukan menjadi solid compound words, maka cara penulisan dia disambungkan antara kata black dan board, maka dia menjadi blackboard dan tidak terdapat jeda di antara kata black dan board. Sedangkan bagian yang kedua ada yang dikatakan dengan separated compound words. Separated compound words itu separated compound words that is are also the same but consisting of two words are the written separately but between the first word separated by the second word with a space. Jadi untuk yang kedua adalah separated compound words ini sendiri, yaitu penulisannya dia sedikit berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi dia tidak diberikan jeda atau spasi di antara kata pertama dan kedua, maka di compound words ini dia diberikan spasi sebagai pemisah antara kata pertama dan kedua, tapi tetap dia menjadi satu kesatuan kata. Jadi di antara kata pertama dan kedua itu tidak bersambung, tapi dia dapat spasi. Okay, for example, word hotdog, which is consists of two words, that is hot and dog. If written separately will be a hot dog. There is a space separating out the two words. Jadi sebagai contoh adalah kata hot dog. Kata hot dog terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kata hot dan dog. Apabila di separated compound words, maka dia akan menjadi hot dog. Penulisannya itu dia di antara kata hot dan dog terdapat spasi di antaranya. Maka yang tadi sebelumnya tidak terdapat spasi, maka di separated compound words dia terdapat spasi yang memisahkan antara kata pertama dan kata yang kedua. Sedangkan yang kedua, yang terakhir adalah hyphenated compound words. Hyphenated compound words. Separated compound words are waiting between two words which are then put together by a hyphen or flat line between them. Jadi berbeda halnya dengan yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama dia disambung dan yang kedua diberikan spasi. Sedangkan hyphenated compound words sendiri merupakan compound words yang ditulis penulisannya terdapat dua kata, tetapi antara kata pertama dan kata keduanya dia dipisahkan dengan tanda hubung atau hyphen yang or flat line. Jadi di antara kata pertama dan kedua terdapat garis datar yang menghubungkan antara kata pertama dan kedua. Okay, for example, that's word pitch black. Bisa dilihat pada contohnya kata pitch black. Word pitch black in there are two words pitch and black, which is often connected using a hyphen or flat line. Jadi kayak sebagai contoh itu kata pitch black, dia terdapat dua kata antara kata pitch dan black. Nah kita lihat di contoh penulisannya dia itu sedikit berbeda dengan yang pertama dan kedua. Penulisan di antara kata pitch dan black di antaranya terdapat garis datar atau tanda hubung yang menghubungkan antara kata pitch dan black. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa hyphenated compound words dia tidak terdapat spasi dan tidak disambungkan, tetapi untuk menghubungkan kata pertama dan kata kedua menggunakan tanda hubung yaitu hyphen atau flat line. Okay, I think that's enough for me. For the next material we will explain with my friend that is Sahra Muflia Muslim. Thank you very much to watching this video. I hope this video have a benefit for you. To you. Thank you very much. I'm Muhammad Rizky Fardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.